Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 811. Long Wu tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang membandingkan Long Jing dengan pil binatang naga. Tapi pikirkanlah, itu benar. Long Jing juga terbentuk di dalam tubuh naga. Dan naga juga merupakan binatang. Dan bukan pil binatang. Lulus, Ervin. Bukankah kamu mengatakan bahwa pada tanggal 15 Juli izinkan aku pergi ke Pulau Wuming? Kenapa aku sampai jumpa di sini hari ini? David bertanya pada Ervin dengan sedikit aneh. Ervin membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi Long Wu menjelaskan segalanya telah berubah. Jadi kami kembali dari Pulau Wuming, dan kami akan menghentikanmu di sini. Semuanya sudah berubah. David sedikit mengernyit. Itu benar. Awalnya, Butler Long meminta Anda untuk pergi ke Pulau Wuming pada tanggal 15 Juli karena dia ingin Anda menyelinap dari Pulau Wuming ke Pulau Suolong, dan kemudian mendapatkan Long Jing. Tetapi orang-orang dari keluarga Long sepertinya sudah menebaknya. Jadi mereka merilis beritanya. Pada hari ke-15 bulan Juli, keluarga naga akan melepaskan Pulau Suolong, dan siapapun dapat mendarat di pulau itu. Dengan cara ini, jumlah orang di Pulau Suolong akan meningkat pesat, dan rencana Anda untuk mencuri Long Jing juga akan ditunda. Lagi pula, ada banyak sekali orang. Seseorang akan selalu melihatnya. Saat Long Wu mengatakan ini, wajahnya menjadi sangat serius. Setelah mendengar hal tersebut, David merenung. Dan kini ia akhirnya mengetahui bahwa setelah Shen Dianshan menemuinya, ia berkata bahwa akan ada bencana pada tanggal 15 Juli. Apa bencana itu? Mendapatkan kristal naga itu mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, mengapa tidak ada orang lain yang mengambil kristal naga? Melihat David merenung, Ervin tua menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Tuan muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga panjang melakukan ini karena mereka tidak mengetahui identitas Anda. Anda dapat melakukannya besok. Ikuti semua orang ke Pulau Suolong dengan murah hati. Mengenai masalah mengambil kristal naga, saya akan membantu Anda memikirkannya. Saya memiliki peta pulau di sini, dan kemungkinan besar lokasi persembunyian Sangyong," kata Ervin, mengeluarkan peta dari tangannya dan menyerahkannya kepada David dengan gemetar. Naga ganda. David kaget. Ia tidak menyangka akan ada 2 ekor naga di Pulau Suolong. Ada 2 naga, Yanlong dan naga es, di Pulau Suolong. Besok adalah hari di mana kedua naga bertemu. Jadi paling cocok untuk mendarat di pulau itu. Tapi ini hanya legenda. Belum ada yang benar-benar melihat kedua naga itu. Tapi Suolong ada banyak hewan langka dan eksotik di pulau itu. Tapi mereka juga sangat berbahaya. Butler Long terluka parah karena dia mencoba menggambar peta. Long Wu melirik Ervin dan berkata dengan mata tak tertahankan. Long Wu. Ervin tua memelototi Long Wu. Jelas tidak menginginkan Long Wu untuk mengatakannya. David memandang ke arah Ervin tua dan buru-buru meraih pergelangan tangan Ervin tua-tua. "Ervin, apakah kamu terluka? Biarkan saya membantu Anda melihat." Ketika David meraih pergelangan tangan Ervin dan kekuatan spiritual menembus ke dalam Ervin, wajah David berubah drastis. Dia mengetahui bahwa Ervin sangat lemah saat ini, dan organ dalamnya telah berhenti bekerja. Hanya jantungnya yang masih berdetak sedikit. David tidak menyangka bahwa cedera Ervin akan begitu parah, dan seluruh orang terpana. Meskipun ia memiliki catatan alkimia tertinggi dalam pikirannya, pada saat ini,
Saya khawatir tidak ada waktu baginya untuk membuat alkimia, karena tubuh Ervin tidak dapat bertahan terlalu lama. Tapi Ervin tidak peduli saat ini. Saat David menyentuhnya, Ervin memandang David dengan aneh. Tuan kecil, apakah Anda punya petualangan? Bagaimana bisa ada aura dalam dirimu? Tubuh yang bukan milikmu. Ervin tua bertanya pada David. Oh, aku punya pedang pembunuh naga. David berkata. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dan ada tanda merah yang terlihat jelas di pedang pembunuh naga. Seolah-olah ada darah yang mengalir. Manusia dan pedang adalah satu. Melihat ini, Long Wu membuka lebar matanya dan tampak terkejut. Bab 812. Ervin memiliki senyuman di wajahnya. Hahaha, Tuhan memberkati Tuan Muda. Dengan pedang naga ini, kemungkinan Tuan Muda mendapatkan naga itu. Kristal bahkan lebih besar. Setelah tertawa 2 kali, Ervin terbatuk keras lagi. Dan seteguk darah muncrat. Ervin, pelayan panjang. David dan Long Wu buru-buru mendukung Ervin. Ervin tua melambaikan tangannya. Masih dengan senyuman di wajahnya Long Wu. Pergi dan panggil beberapa gadis. Ada yang ingin aku jelaskan. Long Wu mengangguk dan pergi. Sementara David memandang Ervin dalam diam. Pada saat ini, nafas Ervin semakin lemah. Wajahnya penuh kerutan. Dan dia akan segera mati. Beberapa gadis dipanggil oleh Long Wu. Begitu Xiaoru memasuki pintu. Melihat kepala Ervin tua, dia bergegas, Tuan, Anda, ada apa denganmu? Xiaoru telah mengikuti Ervin selama beberapa bulan, dan keduanya telah memiliki hubungan yang mendalam. Tetapi alasan mengapa Ervin mengajari Xiaoru adalah agar Xiaoru, tubuh kristal es, dapat membantu David. Ervin memandang Xiaoru dan dengan lembut membelai kepala Xiaoru. Matanya penuh rasa bersalah. Bagi David, dia sebenarnya membutuhkan Xiaoru untuk mengorbankan nyawanya. Xiaoru, maafkan aku. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ervin dengan putus asa meminta maaf. Dia sudah memberi tahu Xiaoru masalah ini. Lagi pula, hal semacam ini diperlukan. Persetujuan Xiaoru. Xiaoru menggelengkan kepalanya. Semua ini adalah pilihanku sendiri. Aku tidak menyalahkan tuannya. Ervin melirik gadis-gadis lain. Dan akhirnya menatap Sonya. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kuharap kamu bisa melakukannya. Beberapa gadis semuanya mengangguk. Di antaranya mata Sonya sangat tegas. Dia tahu bahwa kalimat ini ditujukan padanya. Sonya adalah tubuh roh api. Jadi dia juga bisa membantu David. Jika bertemu Ice Dragon dan Yanlong di Pulau Suolong, akan sulit mendapatkan Dragon Crystal dengan kekuatan David. Menggigit, panas terik. Namun, dengan Sonya dan Xiaoru, selama mereka bersedia berkorban demi David, David akan memiliki peluang terbesar untuk merebut Longjing. Ervin tersenyum. Saya akhirnya layak menjadi wanita kedua, dan saya akhirnya bisa melihat tuannya. Setelah berbicara, Ervin perlahan menutup matanya. Tuan, Ervin, pelayan panjang. Ada kesedihan di ruangan itu. Dan kebencian David pada Ervin saat ini sudah lama menghilang tanpa jejak. David memegang erat peta di tangannya, yang ditukarkan oleh Ervin dengan nyawanya. Meski belum pernah ke Pulau Suolong, ia bisa menebak lingkungan berbahaya dan keras di Pulau Suolong. Dalam lingkungan seperti itulah Ervin menggambar peta jalan untuk dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Air mata langsung jatuh dari sudut mata David. Namun saat ini mata David menjadi lebih tegas. Keluarga panjang, aku akan mengembalikan semua penderitaan yang diderita ibuku padamu. David memandangi laut tak berujung di luar jendela, dan seluruh dirinya berubah. Setelah membuang jenazah Ervin, semua orang kembali ke hotel. Hanya saja tidak ada yang berbicara. Apalagi suasananya selalu tertekan. Xiaoru, matanya bengkak karena menangis. David, pergi ke Pulau Suolong besok.
Semuanya tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Agar keluarga panjang tidak memperhatikanmu, aku tidak bisa berjalan bersamamu dan melindungimu. Long Wu menepuk bahu David. Paman Long, jangan khawatir. Aku pasti akan mengalahkan Long Jing dan meningkatkan kekuatanku. Aku akan membunuh keluarga panjang dan menyelamatkan ibuku, kata Daud dengan tegas. Saat beberapa orang hendak istirahat, tiba-tiba puluhan orang masuk ke dalam hotel. Semuanya ganas. Bab 813. Pemimpin dari orang-orang ini adalah Wang Suo. Saat ini, wajah Wang Suo penuh keganasan. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak dengan keras, "Beri aku untuk memblokir setiap pintu keluar. Dan aku tidak boleh membiarkan gadis-gadis kecil ini melarikan diri. Di Nanhua tempat ini, belum ada yang berani memukulku. Saat aku menangkap gadis-gadis kecil itu, biarkan kamu bermain secukupnya." Mengerti. Mendengar apa yang dikatakan Wang Suo, mata lusinan orang di belakang mereka bersinar, dan mereka buru-buru memblokir semua pintu keluar hotel. "Yang mulia, ada apa? Kenapa kamu begitu marah hari ini?" Saat ini, manajer hotel bergerak maju, mengeluarkan sebatang rokok dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Wang Suo. "Pergilah. Beberapa gadis kecil memukuliku, dan sekarang aku tinggal di hotelmu. Aku akan menemukan orang-orang ini." Wang Suo mendorong manajer itu menjauh, membuat manajer itu malu terlihat. Namun, Wang Suo adalah putra orang terkaya di kota Nanhua. Manajer ini tidak mampu mengganggu perasaannya. Jadi dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Di dunia Nanhua ini, masih ada orang yang berani melakukan sesuatu pada Wang Gongzi. Sungguh tidak sabar untuk hidup. Wang Gongzi, katakan padaku. Saya punya nama mereka, dan saya akan mengirim seseorang untuk segera memeriksa kamar di mana mereka tinggal." Wang Suo begitu dipuji-puji oleh manajer ini. Dia merasa sangat nyaman, dan kemarahan di dalam hatinya menenangkan. "Saya tidak tahu apa namanya. Tetapi Anda pergi dan membawa daftar yang Anda daftarkan untuk melihat berapa banyak gadis yang tinggal di hotel. Hubungi mereka." Ketika manajer mendengar ini, dahinya langsung berkeringat dingin. Ada ratusan orang yang tinggal di hotel ini, dan ada ratusan orang yang merupakan wanita acuh tak acuh. Jika Anda memanggil mereka, tidak akan terjadi kekacauan, dan reputasi hotel juga akan terpengaruh. Tetapi Wang Suo telah berbicara. Manajer hotel harus melakukannya. Tepat ketika manajer hotel merasa malu, mata Wang Suo beralih ke Sonya dan yang lainnya di lantai 2. Wang Suo memimpin dalam posisi tenang menuju lantai 2, dan para preman di belakangnya mengikuti. Awalnya kematian Ervin membuat David dan Sonya sangat sedih. Sekarang Wang Suo telah datang ke pintu lagi. Entah itu Sonya atau Gulinger, terutama Xiaoru, aura pembunuh meletus. Merasakan aura pembunuh beberapa gadis, kulit kepala David terasa kebas. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Banyak pertumbuhan bagi gadis-gadis ini. Berduka dengan lusinan preman yang dibawa oleh Wang Suo hanya dalam hitungan menit. Dan itu bukan nilai yang sama sekali. "David, kembalilah ke kamarmu. Jangan khawatir tentang ini. Aku akan melampiaskannya hari ini." Melihat Wang Suo yang sedang memimpin seseorang, Sonya berkata kepada David dengan wajah muram. David ragu-ragu, tetapi dia tetap kembali ke dalam ruangan. Dengan Xiaoru di sana, David tidak menyelamatkan keselamatan mereka. Saat ini, keterampilan Xiaoru mungkin sebanding dengan Grandmaster kelas 7. Hanya Xiaoru saja. Puluhan preman ini bukanlah lawan. Apalagi Gulinger dan Sonya. Long Wu membawa Wu Meier kembali ke kamar. Bagaimanapun, pertarungan seperti itu tidak membutuhkan Long Wu untuk maju. Dan Wu Meier tidak berusaha. Dalam hal ini, pesonanya tidak berguna. Jadi dia kembali begitu saja. Ruang. Wang Suo memimpin orang-orang ke lantai 2. Dan melihat Sonya dan gadis-gadis lainnya tidak melarikan diri. Mereka hanya berdiri diam di sana.
seolah-olah mereka menunggu sedangnya. Wang Su melirik ketiga Sonya dan berkata dengan penuh nafsu, "Mata kalian sangat berani. Jika kalian mengalahkan saya, kalian tetap tidak lari untuk hidup kalian. Dan kalian masih berani tinggal di sini. Tidak bisakah kamu melakukan apapun?" Gadis ketiga itu menyorotkan Wang Suo. Jika mata bisa membunuh, Wang Suo akan mati berkali-kali saat ini. Bab 814. Hei! Jangan lihat aku seperti ini. Aku akan takut. Wang Suo berjalan ke arah Sonya dengan berani dengan senyum kejam di wajahnya. Mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Sonya, yang baru saja dipukuli di pantai. Adegan itu, dia mungkin sudah lupa. "Jika kamu tidak ingin kehilangan tanganmu, pergilah dari sini," Sonya berkata pada Wang Suo dengan dingin. Wang Suo tertegun sejenak, dan tangan yang terulur juga berhenti. Lalu ujung mulutnya terangkat. "Sial. Amarahmu sangat kuat. Tidakkah kamu melihat lusinan bawahan di belakangku? Anda berani mengancam saya untuk sementara waktu. Aku akan menelanjangi kalian semua dan membuangnya ke jalan untuk melihat apakah kalian masih kasar." Setelah Wang Suo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu melangkah mundur. Mungkin karena dia sangat takut Sonya akan bergerak. Wow, lusinan orang yang dibawa oleh Wang Suo bergegas dan mengepung Sonya dan ketiga gadis itu. Saat ini, orang-orang di banyak ruangan di lantai 2 membuka pintu, lalu melihat pemandangan di depan mereka dengan sikap yang lincah. Kalian pasti tahu kalau banyak orang yang tinggal di sini adalah pejuang yang besok akan berangkat ke Pulau Suolong. Minimal adalah kekuatan master. Jadi mereka tidak takut pada Wang Suo ini. "Kakak, apakah kamu ingin membantu? Selama kamu tinggal bersama saudaramu untuk satu hal, malam ini, kakakmu akan mengirimimu tumpukan sampah ini dengan satu tangan." Seorang pria berjanggut lebat mencondongkan tubuh keluar dari pintu dan bertanya pada Sonya dan yang lainnya dengan wajah sedih. "Iya, jangan bilang satu tangan, satu jari. Aku bisa mengusir sampah sebanyak ini. As." Selama gadis itu menganggukkan kepalanya dan menemani kakakku minum-minum, seorang pria kurus dengan mulut lancip dan pipi monyet mengikutinya. "Kakak, katakan saja, saudara-saudara telah menghancurkan semua orang ini. Ya, selama gadis itu bisa menemani kita dengan bahagia." Jika ada seorang pemimpin, prajurit lainnya juga mengikuti, tidak memperhatikan Wang Suo. Kali ini, Sonya dan yang lainnya tidak marah. Tapi Wang Suo sangat marah karena ini adalah kota Nanhua, wilayahnya. Tapi dia tidak ingin orang-orang ini mengabaikannya sama sekali. Mengetahui bahwa dia dapat membawa lusinan orang di belakangnya. Bukankah ini hotel? Tamu takut, tutup mulutmu dan kembali ke kamarmu sendiri. Tahukah kamu siapa saya? Ayah saya adalah orang terkaya di kota Nanhua. Anda berani mengolok-olok Anda. Percaya atau tidak, aku akan menebasmu bersama. Wang Suo dengan marah mengambil parang dari salah satu bawahannya dan mengayunkannya 2 kali dengan penuh semangat. Hahaha, melihat Wang Suo seperti itu, semua prajurit yang mengaum benar-benar tertawa. Di mata para pejuang ini, orang terkaya di kota Nanhua adalah orang yang tidak berguna. Kalian pasti tahu kalau seorang Grandmaster bisa mendominasi di satu sisi. Belum lagi masih ada Grandmaster hebat dan Wuzong di sini. Keluarga Feng dan keluarga Wu di ibu kota provinsi Jiangbei hanyalah Grandmaster. Tetapi aset seseorang tidak melebihi orang terkaya di kota Nanhua. Dan sekarang Wang Suo membicarakan hal ini dengan sekelompok prajurit. Itu hanya lelucon. Wang Suo tidak takut melihat orang-orang ini, dan berani menertawakannya, yang membuat wajah Wang Suo memerah karena marah, dan matanya terbakar. "Tunggu aku. Saat aku membersihkan ketiga gadis kecil ini, aku sedang membersihkannya." "Anda," Wang Suo mengertakkan gigi dan berkata. Begitu Wang Suo selesai berbicara, dia melihat seorang pria muda berjas tunik Tiongkok dengan kipas lipat datang, diikuti oleh seorang lelaki tua di belakang pemuda itu.
David juga memperhatikan situasi di dalam ruangan saat ini. Ketika dia melihat pemuda dengan kipas lipat, dia segera mengenali bahwa orang tersebut adalah putra Suan Yuan yang dia temui di restoran. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk membersihkan ketiga gadis ini. Tuan muda Suan Yuan memandang Wang Suo dengan acuh tak acuh dan berkata. Bab 815. Wang Suo melirik Tuan muda Suan Yuan dan berkata dengan wajah dingin, apakah Anda ingin membela mereka? Biar ku beritahu, ayahku adalah... Sebelum kata-kata Wang Suo selesai, lelaki tua di belakang Tuan Suan Yuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan jarak beberapa meter menyebabkan tubuh Wang Suo terbang terbalik dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terjatuh dari lantai 2 untuk dipeluk, lalu terbanting ke lantai untuk dipeluk. Seluruh orang mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan wajahnya mengerikan. Dia tidak bisa mati lebih lama lagi. Kali ini, ketika lusinan bawahan yang dibawa oleh Wang Suo melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menoleh dan melarikan diri, dan mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tuan muda Suan Yuan melihat sekeliling, dan para prajurit yang baru saja mencemooh semuanya kembali ke kamar mereka dengan putus asa, dan terlihat bahwa mereka sangat takut pada orang di depan mereka. Halo, nama saya Suan Yuan Kai. Suan Yuan Kai mengulurkan tangannya ke arah Sonya dan yang lainnya. Tetapi sebagai gantinya, mereka hanya mendapat tatapan kosong dari Sonya dan yang lainnya. Awalnya, mereka bertiga ingin Wang Suo dan yang lainnya melampiaskan amarah mereka untuk melampiaskan kesedihan dan amarah mereka. Tetapi mereka tidak ingin Suan Yuan Kai ini keluar dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Sehingga ketiganya gagasan mereka untuk melampiaskan amarah mereka hancur. Melihat hal tersebut, David pun keluar dari kamar. Setelah melihat-lihat Suan Yuan Kai, dia meraih tangan Sonya dan Gulinger dan berkata, ayo pergi, ayo kembali ke kamar. Xiaoru mendengus marah pada Suan Yuan Kai, dan mengikuti David dan yang lain kembali ke kamar. Suan Yuan Kai tertegun sejenak, melihat David memimpin Sonya dan yang lainnya ke dalam ruangan. Dan setelah menutup pintu, matanya menjadi sedikit terpesona. Menguasai. Orang tua di belakang Suan Yuan Kai melangkah maju sedikit dan berteriak dengan suara rendah. Suan Yuan Kai melambaikan tangannya. Hal-hal yang aku suka tidak akan pernah bisa lepas. Hari ini sudah terlambat. Mari kita bicarakan besok. Suan Yuan Kai berbalik dan pergi. Di dalam kamar, Gulinger sedikit tersipu dan melepaskan tangan David. Daud meraih tangannya dan tangan Sonya barusan, membuat hati Gulinger tegang, dan jantungnya hampir tidak melompat keluar. Maaf, aku melakukannya dengan santai, tidak sengaja. Melihat wajah Gulinger yang memerah, David buru-buru menjelaskan. Gulinger menggelengkan kepalanya, tapi diam-diam menatap Sonya. Dia takut Sonya akan cemburu. Hanya saja Sonya tercengang saat itu dan tidak merespon. Sonya, ada apa denganmu? David juga menyadari bahwa suasana hati Sonya sepertinya sedang buruk. Jadi dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Sonya menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ngomong-ngomong, apakah Ervin memberitahumu sesuatu? Apa yang kamu janjikan padanya? Saat ini, David teringat apa yang dikatakan Ervin sebelum kematiannya. Tidak apa-apa. Sudah terlambat. Kamu istirahat. Kita harus istirahat. Sonya mendorong David keluar kamar. Saat ini, Wu Meier juga kembali ke kamar. Keempat gadis itu berada di ruangan yang sama. Dan suasana langsung menjadi tertekan dan khusyuk. Tidak ada yang berbicara. Hanya helaan napas satu sama lain yang terdengar. Beberapa saat kemudian, Sonya berkata, berlama-lama, kalau terjadi sesuatu padaku, kuharap kamu bisa bantu aku menjaga David. Sonya, jangan bicara omong kosong. Bukankah Butler Long mengatakan itu? Kamu belum tentu melakukannya. Harus mengorbankan nyawamu. Mungkin tanpa bantuanmu, David bisa mendapatkan Longjing. Diri, Gulinger menghibur.
Sonya tersenyum. Dia tahu Gullinger sedang menghibur dirinya sendiri. Berlama-lama, hidup dan mati ada takdirnya. Aku tidak pernah memikirkan tubuh roh api seperti apa aku ini. Tapi karena aku sekarang, maka aku bersedia membayar untuk David tanpa penyesalan. Sonya tersenyum. Tapi senyumannya agak sedih. Untuk sementara, tidak satu pun dari keempat gadis itu yang berbicara. Tetapi Wu Meier tidak dapat memahami pesona seperti apa yang dimiliki David ini yang akan membuat gadis-gadis itu rela memberikan nyawa mereka untuknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.